Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khassah limu'allifi kitab Sabilil Iddikar imamina al-jalil al-habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Wa uhayyikum jami'al ikhwan bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kita bertemu di pagi puasa yang keberapa sekarang? Puasa yang keberapa sekarang? Yang ke-9 atau yang ke-10? Yang ke-9 insyaallah ya. Kita tetap dengan pembahasan kitab Sabilul Iddikar. Sebagaimana yang kita ketahui pada pembahasan kemarin bahwasanya umur manusia di dunia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah halu at-tifli atau halu as-siba, yaitu masa kanak-kanak. Itu adalah masa kanak-kanak itu sejak dilahirkan sampai umur 15 tahun. Nah, kemudian setelah itu beralih ke halu as-syabab, masa muda, yaitu umur 15 tahun sampai umur 35 tahun. Setelah itu dari umur setelah as-syabab, setelah masa muda itu masuk ke halu al-kuhulah namanya. Halu al-kuhulah itu masa dewasa, yaitu sejak umur 35 tahun sampai umur 50 tahun. Nah, setelah itu masuk ke halu asy-syaikhukhah, ke masa tua. Kapan itu? Sejak umur 50 tahun sampai umur 70 tahun. Itu namanya asy-syaikhukhah. Setelah asy-syaikhukhah masuk kepada al-kibar. Al-kibar itu adalah sudah apa? Sudah renta. Itu sejak dari umur 70 tahun sampai datangnya kematian. Itu pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da bulugil asuddi wastiwa'il umri. Sebagaimana saya sampaikan, kita baca di kitab ini kemarin, bahwasanya masa dewasa itu, yakni al-kuhulah, antara umur 35 tahun sampai umur 50 tahun itu adalah istiwa. Itu adalah halul istiwa atau halu bulugil asuddi. Itu adalah masa jejak, masa tegak, masa kokohnya manusia, baik secara fisik maupun secara pemikiran maupun secara kejiwaan. Ya, itu adalah maksimal dari kekokohan dirinya. Makanya kemudian di sini disebutkan wa ba'da bulugil asuddi wastiwa al-umri, setelah sampai manusia pada umur al-kuhula itu, yaitu apa? Masa maksimal dari kekokohan dirinya itu, yuntadharu minallahi ityanul hukmi. Nah, yuntadharu, jadi ketika manusia itu sudah dewasa, yaitu sudah umur 30 tahun, maka kemudian yuntadharu minallah ityanul hukmi. Ya, tunggulah Allah akan memberikan, bisa di sini al-hukmi, yaitu ketetapannya, akan dijadikan apa orang ini pada usia itu. Nah, itu adalah usia penentuan dirinya. Mau jadi apa saja, penentuannya adalah di usia itu. Ya. Orang merintis karir itu maksimal penentuannya di umur itu. Orang itu akan berbahagia maksimal penentuannya di umur itu.
orang itu bisa apa? Mencapai puncak intelektual. Itu penentuannya di umur itu. Makanya kemudian katanya Al-Imam Al-Haddad yuntadharu minallahi ityanu al-hukmi wal ilmi wa al-ilmi. Juga kemudian pencapaian apa ya? Pertumbuhan otaknya itu bisa dilihat ketika orang masuk ke usia 35 tahun. Ya. Kalau sebelum itu masih dinamis. Apakah orang ini akan berujung dengan kecerdasan ataukah orang ini akan berujung dengan kebodohan? Ya. Nah, kemudian masa-masa muda itu, yaitu 35 tahun sampai umur 50 tahun itu, masa kita harus berhati-hati karena kita menunggu apa yang akan Allah tetapkan kepada kita. Ya. Nah, di sini disebutkan yuntadharu minallah ityanul hukmi wal ilmi li ahlihi. Wa taghlibu al inabatu war ruju' ilallah. Jadi kita setelah ini, kalau ini setelah ya, kita itu harus konsentrasi. Ini disebutkan wa ba'da bulughil asuddi. Setelah masa dewasa itu, wa taghlibu al inabatu war ruju' ilallah. Kita sudah harus konsentrasi untuk apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena upaya kita sudah selesai. Ya. Yang kita lakukan setelah usia dewasa itu adalah taghlibu al inabatu war ruju' ilallah. Kita harus sudah mikir bagaimana caranya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Bagaimana caranya kita itu pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali ke rahmatullah dalam keadaan Allah itu ridha kepada kita. Alal abdi al muwaffaq. Jadi orang manusia kalau dia memang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan apa yang diupayakannya ketika masa muda, maka dia akan menjadi al-abdu al-muwaffaq, seorang hamba yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, orang yang seperti ini adalah al-malhudz, al-malhudzi bi ainillah. Orang apa? Al-malhudz bi ainillah. Jadi pandangannya itu, penglihatannya itu adalah kacamata Allah yang dipakai. Ya. Yang berada dalam angannya hanya bagaimana cara membuat Allah ridha. Dia sudah menjauhi hal sekecil apapun kalau itu bisa memantik ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghindari semua hal yang tidak menjadi bagian atau hal yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa." Ketika manusia itu sudah dewasa, balagha ashuddahu wastawa, tadi jejak tadi itu telah sampai puncak dari kematangan dirinya itu, atainahu hukma, maka akan kami berikan keputusan kepadanya. Atainahu hukma wa ilma, maka akan kami berikan ketetapan kepadanya terkait kebahagiaan atau kesusahannya. Juga akan kami berikan al-ilma. Al-ilma itu bukan sekedar pengetahuan ya, bukan sebatas pengetahuan abstrak ya, bukan ketika katakanlah orang ini pandai dalam bidang ekonomi, pandai dalam bidang sains atau teknik, atau orang ini pandai berdagang, pandai komputer dan lain sebagainya. Bukan itu, bukan sekedar itu yang disebut dengan bahwa Allah akan memberikan ilmu kepadanya.
akan tetapi dia bisa menjadi bijak dalam menyikapi segala hal. Itu yang dimaksud dengan al-ilma. Ya. Kemudian wa kadzalika najzi al-muhsinin. Begitulah kami memberikan balasan, kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang baik, al-muhsin. Jadi ada as-salih, orang tingkatan orang baik itu, ada as-salih, ada al-muhsin. Ya, ada al-muhsin. Wa kadzalika najzi al-muhsinin. Begitulah kami mengganjar kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Ya, kan ada Hasan, ada Muhsin. Kalau Hasan itu sebatas dirinya yang baik, tetapi al-muhsin bisa al-muhsin tapi membagi kebaikannya itu kepada orang. Jadi melibatkan orang lain untuk juga bisa menjadi baik seperti ini. Misalnya kalau orang soleh itu, dia sholat itu sudah soleh, dia sudah baik. Tetapi kalau al-muhsin itu mengajak orang lain untuk sholat, jadi muhsin. Ya. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sana. Di sini jelas disebutkan secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika seorang hamba itu balagha 40 sana min umrihi, setelah sampai 40 tahun dari umurnya itu, qala rabbi, maka yang akan menjadi konsentrasinya itu adalah bagaimana dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana katanya rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Itu adalah doa yang biasa kita baca setiap hari. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka. Ya Allah, berikanlah anugerah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmatmu. Tentunya nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi teman-teman sekalian, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita itu pun tidak susah, tidak mudah. Orang bisa bersyukur itu juga susah. Makanya kemudian kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dewasa, kita sudah bisa menikmati apa yang kita upayakan di masa-masa sebelumnya itu, kita memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat tersebut. Nikmat umur itu saja sudah nikmat tersendiri. Kita sampai umur 35 tahun, kita sampai umur 40 tahun, kita sampai umur 50 tahun, itu adalah nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat sehat di tengah banyak orang yang sakit, itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat iman, kita tetap mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, itu adalah nikmat yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan untuk mensyukuri segala nikmat tersebut. Nah, makanya kemudian Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya, yang telah Engkau berikan kepadaku. Bukan hanya nikmat yang diberikan kepada kita yang harus kita syukuri, tapi juga wa ala walidayya. Begitu juga nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Karena nikmat yang diberikan Allah kepada kedua orang tua itu adalah bagian dari nikmat kita. Misalnya orang tua kita sehat, kita pun tidak repot menjaganya. Nah, orang tua kita berkecukupan secara harta, kita pun tidak repot untuk ngopeni orang tua kita, untuk menafkahi atau memberikan belanja kepada orang tua kita. Dan yang terpenting adalah bahwasanya nikmat iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita, itulah yang menjadi perantara kita pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemampuan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Wa an a'mala salihan tardahu. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sisa umur yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam artian kita jangan sampai sudah tidak lagi ingin disibukkan oleh dunia ini. Sudah tidak lagi ingin terlalu banyak berkecimpung dalam urusan dunia. Itu setelah umur kuhula, ba'dal istiwa minal umri.
Yang tadi disebutkan bahwa kuhula itu adalah antara 30 sampai 50. Setelah umur 50 kita harus perlahan-lahan menarik diri dari hingar-bingar dunia. Kita harus konsentrasi menuju Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Berikutnya, wa ala ra'sil arba'ina min sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Wa ala ra'sil arba'in. Pada umur 40 tahun min sinni Rasulillah. Rasulullah ketika umur 40 tahun inilah auhallahu ilaihi, Allah memberikan wahyu kepadanya. Pada saat umur 40 tahun. Jadi wahyu minallah ila Rasulillah. Wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah itu adalah mim ba'di hukmillahi wa ilmi. Itu adalah bagian ketetapan dan ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah mendapatkan wahyu. Sedangkan selain Rasulullah, entah bentuk kebaikan apa, entah bentuk hikmah atau bentuk ilmu seperti apa yang akan Allah berikan kepadanya. Ya. Perhatikan, auhallahu ilaihi. Pada saat umur 40 tahun itulah Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, wa arsalahu, yang Allah mengutus Rasulullah itu kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Jadi rahmatan lil alamin, ala jami'il bashar, kepada seluruh manusia dimanapun berada, Araban wa ajaman, baik itu orang Arab ataupun non Arab. Arsalahu kafatan linnas basira wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan juga untuk memberikan peringatan kepada manusia agar senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakadu yatabayyanu fi hadas sinni. Jadi adalah satu hal yang niscaya bahwasanya pada umur 40 tahun itu, fi hadas sinni yakni isni al-arba'in, pada umur 40 tahun itu yatabayyana, menjadi jelas. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin bahwasanya huwa sinnu al-kuhula, umur 40 tahun itu adalah umur kuhula, yang puncak dari kematangan manusia itu. Mal insanu, perhatikan, mal insanu muradun bihi wa muradun lahu. Jadi apa yang diinginkan manusia, atau apa yang diinginkan untuk manusia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia tersebut, itu akan bisa didapatkan pada saat umur itu. Pada saat umur itu, ya, termasuk prestasi keduniaan, ya di situ akan didapat pada saat umur kuhula itu. Makanya sini disebutkan al-murad bihi wal murad lahu, baik apa yang diupayakan oleh manusia tersebut yang kemudian dia dapatkan, ataupun apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tanpa dia bersusah payah. Minal khairi wasyarri, minal khairi wasyarri, baik itu keinginan baik ataupun keinginan buruk, itu akan kita lihat pada umur tersebut, pada umur 40 tahun. Wassalahi wal fasad, orang ini akan menjadi baik, orang ini akan menjadi saleh. Itu bisa dilihat pada umur 40 tahun. Wal fasad, ataupun orang ini akan menjadi bejat, orang ini akan menjadi rusak, orang ini akan menjadi brengsek, itu bisa kita lihat pada umur 40 tahun. Bi'amaratin wa alamat, bi'amaratin wa alamat, dengan berbagai tanda. Dengan berbagai tanda. Ada tanda-tanda, amarat. Amarat itu alamat. Taluhu alal insan, yang terpampang bagi orang tersebut. Itu ada tanda-tandanya. Ya, misalnya katakanlah pada saat umur 40 tahun itu, tapi ini bukan berarti kita harus berputus asa ya untuk tetap berupaya melanjutkan sisa umur kita. Pada saat umur 40 tahun itu masih secara finansial dia belum baik, katakanlah, ya sudah, itu sudah. Maksudnya itu sudah, pada saat umur itu sudah jangan terlalu ngoyo lagi. Itulah ketetapannya secara umum. Ya. Lalu hal yang terpampang bagi manusia itu, wa taglibu alaihi, dia mau tidak mau, ya itu sudah yang harus dilakukan. Taglib alaihi. Hatta innahu balagona.
Nah, sampai ada bahwasanya balaghana anal insan, bahwasanya manusia itu idza balagha al arba'in, kalau manusia sudah sampai umur 40 tahun, walam yaghlib khairuhu syarrahu, ini penting ini. Ya. Ini sangat penting untuk diutarakan, sangat penting untuk diketahui, sangat penting untuk dipahami, sangat penting untuk menjadi hal yang harus kita hati-hati. Ya. Idza balagha annal insana, bahwasanya manusia idza balagal arba'ina min umrihi, ketika sudah umurnya sampai 40 tahun, walam yaglib khairuhu, kebaikannya itu, lam yaglib sarrahu, tidak bisa mengalahkan keburukannya, kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. Yamsah as-syaitanu fi wajhahu, maka setan akan mengusap wajahnya. Orang umur 40 tahun ternyata masih jahat, ternyata masih buruk, kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, maka setan akan mendatanginya, kemudian mengusap wajahnya, wa yaqulu, dan setan tersebut berkata, bi abi wajhun la yaflah. Bi abi, dia kan kalau bersumpah bi abi, bi abi, demi bapakku, moyangku iblis, katanya setan ini, kamu, dia berkata kepada orang yang diusap wajahnya itu, sungguh tidak akan pernah beruntung di dunia maupun di akhirat. Makanya hati-hati pada saat umur 40 tahun itu. Ya, siapa di sini yang sudah umur 40 tahun? Pak Rahmat Sani, umur berapa sampean sekarang? Hati-hati sampean ya. Itu ada Mbak Revi umur berapa sekarang itu? Ya, hati-hati. Wal arba'una huwa al umrul ladzi qala Allah taala fihi. Jadi umur 40 tahun ini adalah umur sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kelewatan. Wa yuqalu aidan, bukan hanya pada riwayat yang lain disebutkan, man balaghal arba'ina, barang siapa yang sampai umur 40 tahun, walam yaghlib khairuhu syarrahu, barang siapa yang sampai umur 40 tahun kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah orang tersebut untuk masuk neraka. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik, ya Allah, fa nas'alullah ta'ala al-afiyah, ya Allah, ya Allah. Jadi umur 40 tahun kita belum juga baik, siap-siaplah masuk neraka. Umur 40 tahun sholat masih malas, sholat masih bolong-bolong, siap-siaplah masuk neraka. Umur 40 tahun masih jahat sama orang, siap-siaplah masuk neraka. Jadi setan mendatanginya, mengusap wajahnya, berkata, hadza wajhun la yaflah, sungguh tidak akan beruntung, katanya setan. Di riwayat yang lain disebutkan, falyatajahhaz ilan nar, bersiap-siaplah untuk menuju neraka. Nah, umur 40 tahun ini selaras dengan apa yang Allah firmankan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Ya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang seharusnya itu menjadi kesempatan bagi orang yang mau yatadzakkar, orang yang mau mawas diri, ya. Orang yang mau mawas diri. Waja'akumun nadhir, pada saat umur itu bukankah telah ada peringatan tentang itu? Waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian untuk mengingatkan kalian, untuk bilang awas kepada kalian. Awas loh, wes umur 40 tahun, hati-hati yo. Harus hati-hati sudah umur 40 tahun. Ya. Itu. Fi ahadil aqwal. Jadi, tapi ini adalah satu riwayat, tapi ini yang rajih.
Ini yang rajih, ya, yang lebih disepakati adalah umur 40 tahun itu yang dimaksud. Tapi juga ada yang mengatakan umur 70 tahun. Waqilah huwa as-sittun. Jadi kalau memang yang dimaksud ini adalah as-sittun, apakah kita akan tenang-tenang juga? Ya tidak juga. Tapi ini ada kesepakatan warujjiha. Jadi yang umur 40 tahun itu yang lebih rajih. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan istiwa'ul umri wa bulughul asyuddi itu adalah umur 60 tahun. Tapi saya lebih sepakat, saya pribadi lebih sepakat adalah umur 40 tahun. Ya, tapi kalau ada di antara teman-teman yang mau ikut yang umur 60 tahun juga nggak ada masalah. Tapi dari tadi yang kita bahas itu adalah umur 40 tahun. Wa qala Syekhul Arifu Abdul Wahhab bin Ahmad. Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani mengatakan di kitabnya Fil Bahril Mawrud, di dalam kitabnya yang berjudul Al Bahrul Mawrud, akhadha alaina al-uhudu. Jadi kita dimintakan apa? Persaksian, al-uhudu. Kita dimintakan kesepakatan. Kita dimintakan komitmen, dimintai komitmen. Al-uhud, al-ahad, al-muahadah. Ya, idza balaghana minal umri arba'ina sana. Ketika umur kita sudah sampai 40 tahun. Nah, kita diminta komitmen untuk apa? An-natwiya firasan naum, untuk menggulung kasur. Ya, kasur kita sudah harus gulung. Apa maksudnya? An-natwiya firasan naum illa ghalabatan. Untuk menggulung kasur tempat tidur itu agar kita tidak banyak tidur lagi. Dalam artian kita sudah harus banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat umur 40 tahun. Nah, wala nakfulu an kaunina musafirina ilal akhirah. Kita jangan sampai lupa, wala nakfulu an kaunina, bahwasanya kita jangan sampai lupa, kita jangan sampai lalai bahwasanya kita itu musafirina al akhirah, sedang berjalan menuju akhirat. Kita sedang berjalan on the way menuju akhirat. OTW akhirat. Fi kulli nafasin, dalam setiap waktu. Setiap langkah kita itu adalah langkah menuju akhirat. Mungkin kita sedang menuju tempat kerja, tapi sejatinya kita sedang menuju akhirat. Mungkin kita sedang menuju tempat-tempat wisata, tempat-tempat rekreasi, tapi sejatinya kita sedang menuju akhirat. Dalam artian menuju kematian. Kita mungkin sedang melangkah menuju mall, tempat-tempat belanja, menuju pasar, tempat-tempat belanja. Tapi sejatinya kita sedang menuju akhirat, sedang berjalan menuju kematian. Hatta la yakuna lana fid dunya qararun qattu. Hatta la yakuna lana fid dunya qararun qattu. Bahwasanya dunia ini bukan tempat kita menetap. Itu harus kita pastikan. Itu harus kita tanamkan keyakinan, kesadaran setiap saat bahwasanya tempat kita itu bukan di dunia. Apa katanya dari Sulaiman itu? Dunia apa? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Kita akan meninggal di dunia. Ya. Wa annara ad-darratal wahida min umrina ba'da bulughil arba'in. Jadi setiap kesempatan ad-darratal wahida, setiap kesempatan sekecil apapun dalam umur kita setelah umur 40 tahun itu ta'dilu mi'ata amin qabla dzalika, seakan-akan satu kesempatan, mungkin satu detik itu harus kita jadikan itu sebanding dengan 100 tahun kalau seandainya umur kita belum mencapai 40 tahun. Ya. Jadi kita harus melipat gandakan kebaikan. Ya. Kita harus melipat gandakan kebaikan. Wa kadzalika la yakunu lana ba'dal arba'ina rahatun. Jangan sampai setelah umur 40 tahun itu kita banyak berleha-leha. Dalam artian kita lebih banyak bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah umur yang harus kita pakai untuk sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala muzahamata ala wadhifatina. Ini penting.
Jadi kita apa? Ya, saya ulangi lagi. Wala yakunu lana ba'dal arba'ina rahatun wala muzahamatun ala wadhifatin. Wala muzahamatun ala wadhifatin. Jangan sampai berebut posisi sudah. Jangan berebut jabatan sudah umur 40 tahun itu. Ya. Apa? Muzahamah itu berdesakan ala wadhifah. Wadhifah itu profesi. Jangan berebut menjadi presiden. Ya. Jangan berebut menjadi menteri. Jangan berebut menjadi anggota dewan. Jangan berebut menjadi kepala desa. Nah, kita ini sudah tua. Serahkan kepada anak-anak muda. Ya. Namanya, kalau semua orang-orang tua yang ada di negara ini sadar bahwa hanya dirinya sudah hampir mati, orang-orang yang sekarang suka berebut jabatan, berantem karpe dewe itu, berantem semaunya itu, lupa umur namanya itu, lupa bahwa sebentar lagi akan mati. Nah, ya. Nah, wala farha bisai'in minad dunya. Begitupun kalau dia mendapatkan sesuatu yang bersifat keduniaan, mendapat apa itu? Mendapat hadiah Innova dari apa itu? Dari Bank BCA. Hadiah apa? Expander dari Bank BRI. Hadiah apa lagi? BMW dari Bank Mandiri dan seterusnya. Itu jangan kita sambut dengan kebahagiaan, karena itu adalah dunia. Kecuali kalau itu kemudian nanti kita pakai untuk apa? Jadi harta yang kita dapatkan di dunia itu kita pakai untuk melempangkan jalan kita menuju akhirat. Jadi harta yang kita pakai itu, harta yang kita punya di dunia itu kita pakai untuk memperbagus jalan kita menuju akhirat. Apa caranya? Dengan banyak-banyak disedekahkan. Ya. Anak-anak disekolahkan yang pinter, yang pandai. Nah, itu adalah amal jariah kita. Itu adalah amal jariah kita. Nah, wala farha bisai minad dunya. Kullu dzalika lidzikil umri ba'dal arba'in. Kenapa harus begitu? Karena memang kesempatan untuk hidup itu sudah sempit. Lidzikil umri, sudah sempitnya umur ba'dal arba'in, setelah umur 40 tahun. Wa adami munasabatil ghaflah was-sahwi. Jadi apa ya? Sudah ada wa adamin munasabah, tidak ada apa? Tidak ada momentum lagi kita untuk kemudian berleha-leha, lalai. Ya, was-sahwi wal la'ib. Jangan banyak bersenang-senang, jangan pakai party-partian lagi, jangan pakai berpesta pora lagi. Wal la'ib. Liman asrafa ala mu'tarikil manaya. Itu bagi orang yang ingin menyambut datangnya kematian dengan baik. Ya, jadi ada man asrafa ala mu'tarikil manaya. Orang yang ingin menyongsong datangnya kematian dengan baik, menyambut kematiannya dengan sebaik-baiknya itu, maka dia harus menyudahi dirinya untuk berebut dunia. Kalaupun dia mempunyai dunia, masih tersisa pada dirinya dunia, itu pun harus dipakai untuk memuluskan jalannya menuju surga. Ya. Nah, waqad kana al-Imam Malik. Imam Malik ini ceritanya. Waqad kana al-Imam Malik yaqulu. Apa katanya al-Imam Malik? Adrakna nasa. Kami tahu, katanya al-Imam Malik, ada sekelompok manusia wahum yafqahuna ilal arba'in. Nah, perhatikan ya. Seyogianya kalau menurut Imam Malik itu, orang belajar menuntut ilmu itu maksimal umur 40 tahun. Maksimal umur 40 tahun. Ini yang dimaksud oleh Imam Malik adalah orang yang belajar ilmu agama. Ini penting ya. Ini belajar ilmu agama. Yafqahuna ilal arba'in. Ila umril arba'in. Ini belajar agama, apalagi belajar ilmu yang lain. Ilal arba'in. Fa idza balagu arba'ina sana. Kalau sudah selesai 40 tahun itu, istaghalu bil amali bima alimu, maka setelah umur 40 tahun itu adalah waktu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajarinya dari sejak kecil sampai umur 40 tahun.
Jadi masa belajar itu sampai umur 40 tahun. Setelah umur 40 tahun adalah kesempatan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Nah, walam yabqa lahum faraghun ilal iltifat li shay'in minad dunya. Umur yang setelah umur 40 tahun kata Imam Malik rahimahullah taala sudah tidak menoleh dunia lagi. Sudah tidak menoleh dunia lagi. Dia sudah tidak hirau dengan hiruk pikuk dunia ini. Dia sudah tidak hirau dengan segala perebutan posisi di dunia ini, perebutan harta di dunia ini, karena sudah konsentrasi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya Imam Malik. Nah, berikutnya adalah Imam Syafi'i. Walamma balagha al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala 40 sana. Setelah Imam Syafi'i umur 40 tahun, sara yamsi 'alal 'asa. Yamsi 'ala al-'asa. Dia Imam Syafi'i setelah umur 40 tahun itu, walaupun belum merentah fisiknya, tapi sudah pakai tongkat. Pakai tongkat. Oke. You tongkat? Tahu tongkat sampean? Tekan katanya orang Jawa. Al-'asa. Imam Syafi'i itu umur 40 tahun sudah yamsi 'alal 'asa, sudah berjalan memakai tongkat, bukan karena fisiknya tidak kuat. Fa idza qila lahu, ketika ditanya, "Kenapa sampean pakai tongkat?" Masih umur 40 tahun, masih kuat berjalan walaupun tanpa tongkat. Yaqulu, Imam Syafi'i menjawab, "Li'adhkura anni musafir ilallah." Ini sebagai pengingatku bahwasanya aku ini sudah siap-siap untuk menghadap Allah, sudah siap-siap mati, sudah hampir mati. Wa wallahi, kata Imam Syafi'i, wa wallahi inni sirtu ara nafsi, kata Imam Syafi'i, aku melihat diriku ini, perhatikan ya, al-ana, sekarang. Setelah umur 40 tahun itu Imam Syafi'i mengatakan, wallahi inni sirtu al-ana ara nafsi, aku sekarang melihat diriku sendiri mithlat ta'ir, seperti burung, seperti seekor burung, al-mahbusi fil qafas, yang dikurung dalam satu kurungan. Ya, bukan lockdown corona. Ini memang apa ini? Memang burung yang ada di dalam sangkar. Ya, itu kata yang Syafi'i. Setelah umur 40 tahun, aku melihat diriku seperti burung yang berada di dalam sangkar. Fa kharaja kulluhu minal qafas fil hawa. Dan semua anggota tubuh burung itu sudah keluar dari sangkarnya, kepalanya sudah keluar, tubuh dan sayap, kedua sayapnya sudah keluar, sudah bersiap terbang ke angkasa burung ini. Tapi wasara, perhatikan, ma'uqan bi ka'abihi, akan tetapi yang masih tersangkut di sangkar tersebut tinggal kakinya saja. Tinggal apa namanya itu, ekornya saja. Jadi seluruh anggota tubuh dari burung ini, kata Imam Syafi'i, setelah ini perumpamaan setelah manusia sudah umur 40 tahun, sudah keluar dari sangkarnya, kecuali yang tersangkut adalah apa itu? Apa tadi burung tadi? Apa mah? Burung kita apa? Yang di belakangnya burung apa? Apa tadi? Barusan disebutkan. Lali bisa. Ekornya. Tapi yang masih tersangkut di sangkarnya adalah tinggal ekornya, fil qafas qattu. Jadi maksudnya apa? Sudah mau mati burung itu, ibarat kata Imam Syafi'i, aku ini seperti burung itu. Burung itu sudah nyaris terbang ke angkasa, sudah hampir. Begitupun aku. Sebentar lagi sudah akan mati. Ya, itu katanya Imam Syafi'i. Jadi para ulama al-aslaf as-salihun begitu menyikapi umurnya itu serius untuk menyongsong datangnya kematian. Entah Allah memang panjangkan umur beliau, beliau itu, ataupun memang banyak juga di antara beliau yang meninggal pada usia muda. Kenapa? Karena sudah bersiap diri untuk menyongsong datangnya kematian. Ya. Misalnya katakanlah di Indonesia orang-orang seperti Arifin Ilham, Ustadz Arifin Ilham itu meninggal dalam usia muda. Ya. Meninggal dalam usia muda. Kita anggap muda, umur 40 itu kan. Belum tua renta maksudnya. Ini sampai menjelaskan lagi. Fahukmi al-ana kadzalika. Jadi posisiku sekarang ini seperti burung tadi itu. Laisa indi baqaya
sahwatin lil iqamati fid dunya. Jadi, aku sekarang sudah tidak punya keinginan untuk memperturutkan hawa nafsu di dunia ini. Walaisa ahadun min ashabi fi halin an yu'tiyani syai'an minad dunya sadaqah. Meskipun aku sudah tidak hirau apa yang bisa diberikan oleh teman-temanku sekarang ini, sudah tidak berharap apa-apa dari mereka. Au yadhkura li syai'an min ahwaliha. Pun aku juga tidak banyak mengurus sudah keadaan mereka, mau bergabung bersama mereka di berbagai pertemuan. Illa ma yalzamuni syar'an, kecuali kalau itu adalah kewajiban agama. Bisa sholat berjamaah dan lain sebagainya, mendatangi jenazah dan lain sebagainya, menengok orang sakit dan lain sebagainya. Itu memang adalah kewajiban agama, ya. Atau mendatangi kematian, menengok orang sakit, sholat berjamaah. Itu saja. Wa baini wa bainahu Allah. Sebab antara kami, antara aku dengan teman-temanku itu sudah ada Allah di situ. Ya, yang memang Allah ini harus didahulukan. Ya, harus didahulukan. Nah, in dzakara li syai'an minha ghaira ma yalzamuni wa aqulu. Tapi kalau disebutkan tentang mereka selain apa yang menjadi kewajibanku, menjadi kewajiban agama, maka aku akan menjawab hasbiyallah, cukup Allah sajalah. Aku tidak akan bergabung sebab aku sendiri juga sedang konsentrasi menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaj'alu, tapi aku juga berharap, kata Imam Syafi'i, yaj'alu kulla ikhwani kadzalika. Tapi aku juga berharap agar semua teman-temanku juga bersikap sebagaimana aku yang sekarang ini hanya konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong datangnya kematian, untuk menyongsong datangnya rahmat Allah, untuk berpindah kepada barzakh. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Intaha. Itu teman-teman yang bisa kita kaji pada pertemuan yang berikut ini, yang hari ini. Insya Allah besok kita akan bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan umur yang al-kuhulah tadi ini sampai kemudian umur as-saykhukhah dan seterusnya, tetap di waktu yang sama pada jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.